Sejarah Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan adalah sebuah pusat kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagrek Kendan dan Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Latar belakang: Resi Mahaguru Manikmaya. Raja pertama Kendan Sang Resi Guru Manikmaya datang dari Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Kalankayana, India Selatan. Sebelumnya, ia telah mengembara, mengunjungi beberapa negara, seperti Gaudi daerah Benggala, Mahasin daerah Singapura, Sumatera, Nusa Sapi daerah Goh Nusa atau Pulau Bali, Syangka, Yawana, Cina, dan lain-lain. Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman, penguasa ke-7 Tarumanagara tahun 535 hingga 561 Masehi. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendan, yaitu suatu wilayah perbukitan Nagrek di Kabupaten Bandung. Lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan. Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Semua raja daerah Tarumanagara, oleh Sang Maharaja Suryawarman, diberitahu dengan surat. Isinya, keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik, sebab ia menantu Sang Maharaja, dan mesti dijadikan sahabat. Terlebih, Sang Resi Guru Kendan itu, seorang Brahmana ulung, yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan, akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Penerus tahta Kerajaan Kendan. Dari perkawinannya dengan Tirta Kancana, Sang Resi Guru Manikmaya Raja Kendan memperoleh keturunan beberapa orang putra dan putri. Salah seorang di antaranya bernama Raja Putera Suraliman. Dalam usia 20 tahun, Sang Suraliman dikenal tampan dan mahir ilmu perang. Sehingga, ia diangkat menjadi Senapati Kendan, kemudian diangkat pula menjadi Panglima Bala Tentara atau Baladika. Tarumanagara. Resi Guru Manikmaya memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun atau 536 hingga 568 Masehi. Setelah Resi Guru wafat, Sang Baladika Suraliman menjadi raja menggantikan ayahnya di Kendan. Penobatan Raja Putra Suraliman berlangsung pada tanggal 12 bagian gelap bulan Asuji tahun 490 Saka atau tanggal 5 Oktober tahun 568 Masehi. Sang Suraliman terkenal selalu unggul dalam perang. Dalam perkawinannya dengan putri Bakulapura daerah Kutai, Kalimantan, yaitu keturunan Kudungga yang bernama Dewi Mutiasari, Sang Suraliman mempunyai seorang putra dan seorang putri. Anak sulungnya yang laki-laki diberi nama Sang Kandiawan. Adiknya diberi nama Sang Kandiawati. Sang Kandiawan disebut juga Raja Resi Dewa Raja atau Sang Layuwatang. Sedangkan Sang Kandiawati bersuamikan seorang saudagar dari Pulau Sumatera, tinggal bersama suaminya. Sang Suraliman menjadi Raja Kendan selama 29 tahun atau tahun 568 hingga 597 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh Sang Kandiawan yang ketika itu telah menjadi raja daerah di Medang Jati atau Medang Gana. Oleh karena itu,
Sang Kandiawan diberi gelar Rahyang Tari Medang Jati. Setelah Sang Kandiawan menggantikan ayahnya menjadi penguasa Kendan, ia tidak berkedudukan di Kendan, melainkan di Medang Jati atau kemungkinan di Cangkuang, Bandung. Penyebabnya adalah karena Sang Kandiawan pemeluk agama Hindu Wisnu, sedangkan wilayah Kendan pemeluk agama Hindu Siwa. Boleh jadi, temuan fondasi Candi Bojong Menje oleh Balai Arkeologi Bandung terkait dengan keagamaan masa silam Kendan. Sebagai penguasa Kendan ketiga, Sang Kandiawan bergelar Raja Resi Dewa Raja. Ia punya 5 putra, masing-masing bernama Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sandang Greba, dan Wureti Kandayun. Kelima putranya, masing-masing menjadi raja daerah di Kuli-Kuli, Surawulan, Peles Awi, Rawung Langit, dan Menir. Kemungkinan lokasi kerajaan bawahan Kendan tersebut berada di sekitar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Pendahulu kerajaan Kendan. Sang Kandiawan menjadi raja hanya 15 tahun pada 597 hingga 612 Masehi. Tahun 612 Masehi, ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu menjadi pertapa di Layuwatang Kuningan. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya, Sang Wureti Kandayun, yang waktu itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir. Sang Wureti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret tahun 612 Masehi, dalam usia 21 tahun. Malam itu, bulan sedang purnama. Esok harinya, matahari terbit, tepat di titik timur garis ekuator. Sang Wureti Kandayun tidak berkedudukan di Kendan ataupun di Medang Jati, tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru, kemudian diberi nama Galuh atau secara harfiah berarti permata, Kerajaan Galuh. Lahan pusat pemerintahan yang dipilihnya diapit oleh 2 batang sungai yang bertemu, yaitu Citandui dan Cimuntur. Lokasinya yang sekarang, di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Sebagai Raja Resi, Sang Wureti Kandayun memilih istri, seorang putri pendeta bernama Manawati, putri Resi Makandria. Manawati dinobatkan sebagai permaisuri dengan nama Candra Resmi. Dari perkawinan ini, Sang Wureti Kandayun memperoleh 3 orang putra, yaitu Sempakwaja yang lahir tahun 620 Masehi, Jantaka, yang lahir tahun 622 Masehi, dan Amara yang lahir tahun 624 Masehi. Ketika Sang Wureti Kandayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di Tarumanagara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman tahun 561 hingga 628 Masehi. Sebagai Raja di Galuh, status Sang Wureti Kandayun adalah sebagai Raja bawahan Tarumanagara. Berturut-turut Sang Wureti Kandayun menjadi Raja daerah, di bawah kekuasaan Sudawarman tahun 628 hingga 639 Masehi. Dewa Murti tahun 639 hingga 640 Masehi. Nagajayawarman tahun 640 hingga 666 Masehi. Dan Linggawarman tahun 666 hingga 669 Masehi. Ketika Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa, umur Sang Wureti Kandayun sudah mencapai 78 tahun. Ia mengetahui persis tentang Tarumanagara yang sudah pudar pamornya.
Apalagi Sang Tarusbawa yang lahir di Sunda Sembawa dan mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Ini merupakan peluang bagi Sang Wretikandayun untuk membebaskan diri atau Mahardika dari kekuasaan Sang Tarusbawa. Sang Wretikandayun segera mengirimkan duta ke Pakuan Bogor. Sebagai ibu kota kerajaan Sunda atau lanjutan Tarumanagara yang baru, menyampaikan surat kepada Sang Maharaja Tarusbawa. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Galuh memisahkan diri dari kerajaan Sunda, menjadi kerajaan yang mahardika. Sang Maharaja Tarusbawa adalah raja yang cinta damai dan adil bijaksana. Ia berpikir, lebih baik membina separuh wilayah bekas Tarumanagara daripada menguasai keseluruhan, tetapi dalam keadaan lemah. Tahun 670 Masehi merupakan tanda berakhirnya Tarumanagara. Kemudian muncul dua kerajaan penerusnya, Kerajaan Sunda di belahan barat dan Kerajaan Galuh di belahan timur, dengan batas wilayah Kerajaan Sungai Citarum. Pada tahun 1482, kedua kerajaan ini dipersatukan oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran. Kisah lengkap Kerajaan Kendan bersumber pada naskah Pustaka Rajya-Rajya 1 Bumi Nusantara Parwa 2 Sarga 4 atau naskah Wangsakerta. Raja-raja Kerajaan Kendan. 1. Raja Mahaguru Manikmaya. Tahun 536 hingga 568 Masehi. Berasal dari keluarga Kalankayana di India Selatan, adalah seorang pemuka agama Hindu, karena jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Hindu di tanah Jawa. Raja Tarumanagara pada waktu itu adalah Suryawarman menikahkan putrinya yang bernama Tirta Kancana kepada Mahaguru Manikmaya ini sebagai istri dan memperkenankan sang menantu mendirikan kerajaan Kendan ditambah sebagian dari prajurit Tarumanagara sebagai pelindung kerajaan Kendan. Dan Mahaguru Manikmaya ini mempunyai putra mahkota yang bernama Raja Putra Suraliman. Hal ini berdasarkan naskah Pustaka Rajya-Rajya atau Pustaka Bumi Nusantara Parwa 2 Sarga 4 tahun 1602 Masehi yang tersimpan di Keraton-Keraton Kasepuhan Jawa Barat. 2. Raja Putra Suraliman tahun 568 hingga 597 Masehi, menikah dengan Dewi Mutiasari putri dari Kerajaan Kutai Bakula putra bergelar Raja Resi Dewa Raja Sang Luyu Tawang Rahiang Tari Medang Jati. Mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Kandiawan dan satu orang anak perempuan bernama Kandiawati. Menguasai Nagrek dan sampai Medang Jati Garut, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan carita Kabuyudan Sang Hyang Tapak. 3. Raja Kandiawan tahun 597 hingga 612 Masehi. Memindahkan pusat kerajaan Kendan dari desa Citaman Nagrek ke Medang Jati di Cangkuang, Garut, Jawa Barat. Hal ini terbukti dari situs Candi Cangkuang Garut di Desa Bojong Mente Cicalengka Kabupaten Garut, Jawa Barat. Raja Kandiawan mempunyai 5 orang putra yaitu Mangukuhan, Sandang Greba, Karung Kalah, Katung Maralah dan Wretikandayun, yang masing-masing memerintah dan terbagi 5 daerah yaitu Surawulan, Pelas Awi, Rawung Langit, Menir dan Kuli-Kuli. Pada akhir tahtanya ditunjuk putra bungsu Wretikandayun sebagai Raja Kendan atau Kelang dan sang Raja Kandiawan bertapa di Bukit Layuwatang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun pada saat bersamaan di pesisir selatan wilayah Tarumanagara daerah Cilaturen,
Leweng atau hutan Sancang dan Gunung Nagara. Secara perlahan agama Islam diperkenalkan oleh Rakyayan Sancang Putra Kertawarman. 4. Raja Uretikandayun tahun 612 hingga 702 Masehi, memindahkan lagi pusat kerajaan Kendan atau Kelang ke Galuh di Desa Karangkamuliaan, Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat sekarang ini. Dengan permaisuri Dewi Minawati anak dari pendeta Hindu yaitu Resi Mekandria dan menurunkan 3 orang putra yaitu Sampakwaja menjadi Resi Guru Wanayasa, Amara menjadi Resi Guru Deneuh dan Jantaka atau Mandi Minyak. Hal ini berdasarkan pusaka Naga Sastra. Pada masa itu Kerajaan Kendan atau Kelang berubah nama menjadi Kerajaan Galuh. Sedangkan pada tahun 670 Masehi Kerajaan Induk Kendan atau Kelang atau Galuh ini, yaitu Taruma Nagara saat itu diperintah oleh Tarusbawa telah berubah menjadi Kerajaan Sunda dan menyetujui pemisahan kerajaan bawahannya Kendan atau Kelang menjadi Kerajaan Galuh. Sehingga kerajaan menjadi 2 bagian yaitu: pertama, Kerajaan Sunda bekas Kerajaan Tarumanagara dengan rajanya Sri Maharaja Tarusbawa, menguasai wilayah pada bagian barat, ibu kota Bogor, Jawa Barat. Berkuasa sampai tahun 723 Masehi, hal tersebut berdasarkan carita Parahyangan, sedangkan menurut Prasasti Jaya Bupati yang ditemukan di Cibadak Sukabumi tidak menyebutkan ibu kota kerajaan di Bogor. Kedua, Kerajaan Galuh bekas Kerajaan Kendan atau Kelang dengan rajanya Uretikandayun, menguasai wilayah bagian timur, ibu kota Kawali di Ciamis, Jawa Barat. Sehingga Raja Uretikandayun berani melepaskan diri dari Tarumanagara. Menurut carita Parahyangan, putra mahkota Galuh Mandi Minyak menikah dengan Parwati Putri Maharani Sima Putri dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Pernikahan melahirkan Rahyang Sena atau Bratasena yang berputra Sanjaya. Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar tahun 730-an. Namanya dikenal melalui prasasti Canggal ataupun naskah carita Parahyangan. Sebagian para sejarawan menganggap Sanjaya sebagai pendiri Wangsa Sanjaya. Sri Baduga Maharaja yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi kedua kerajaan ini lalu disatukan menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Hal ini berdasarkan carita Parahyangan. Mandala Kendan. Mandala mengandung pengertian kabuyutan atau tanah suci, segala hal, benda atau perbuatan yang dapat menodai kesuciannya harus dilarang atau dianggap buyut. Mandala Kendan sekarang terletak di Kecamatan Nagrek, di atas ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Status kemandalaan Kendan sudah dipangku jauh sejak Kerajaan Karesian Kendan didirikan. Daerah ini sangat dilindungi sebagai tempatnya para resi luhung ilmu yang diterangkan dalam naskah carita Parahyangan. Barulah kemudian kurang lebih tahun 512 Masehi, yaitu pada masa Raja Tarumanagara ke-9, Suryawarman, Mandala Kendan diberikan kepada seorang resi yang bernama Manikmaya, seorang penganut Hindu Siwa yang taat. Atas pernikahannya dengan seorang putri dari Maharaja yang bernama Tirta Kencana, daerah ini dianugerahkan sebagai sebuah hadiah pernikahan, diberikan lengkap dengan para prajuritnya. Sejak masa itu Mandala Kendan menjadi sebuah kerajaan Karesian di bawah perlindungan Maharaja Suryawarman.
bukan sebagai sebuah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanagara, tetapi satu mandala yang sangat dihormati bahkan dilindungi oleh raja-raja pada masa itu. Hauyata Siratinengat. Janganlah ia ditolak, karena dia itu menantu maharaja, mesti dijadikan sahabat, lebih-lebih karena sang resi guru Kendan itu seorang Brahmana yang ulung dan telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan, akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Termuat dalam Carita Parahyangan, Danasasmita, 1983-41. Selanjutnya Kendan menjadi tempatnya para prajurit Tarumanegara untuk ditempa penyucian dan penggemblengan. Salah satu kitab yang terkenal yang disusun oleh Resi Guru Manikmaya adalah Pustaka Ratuning Balasarewu, yaitu sebuah kitab yang berisi bagaimana caranya membangun sebuah negara dengan para prajuritnya yang sangat kuat. Dari mandala ini dilahirkan para Yudapena atau panglima perang laut di Tarumanagara. Salah satunya yaitu Raja Putra, Sang Baladika Suraliman, putra pertama Resi Guru Manikmaya. Kemudian kitab ini pula yang memandu Sanjaya keturunan ke-6 dari Kendan. Dalam menyatukan kembali Sunda dan Galuh atas bimbingan Rabuyut Sawal pada masa Sanjaya adalah masa puncak kejayaan bersatunya kembali raja-raja di Jawa. Berikut keterangan dalam naskah Carita Parahyangan terkait raja-raja di Kendan yaitu: Ndeh Nihem Carita Parahyangan. Sang Resi Guru Mangyuga Raja Putra miseweken Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati, sida sapilancekan. Ngangaranan maneh Rahyangta Dewa Raja. Basa lumaku ngaraja resi ngangaranan maneh Rahyangtari Medang Jati, inya Sang Layuwatang. Nya nu nyieun Sang Hyang Watang Ageng ya, inilah kisah para leluhur. Sang Resi Guru beranak Raja Putra. Raja Putra beranak Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati, sepasang kakak beradik. Sang Kandiawan menamakan dirinya Rahyangta Dewa Raja. Waktu ia menjadi Raja Resi menamakan dirinya Rahyangta di Medang Jati, yaitu Sang Layung Watang. Dialah yang membangun Balairung Besar. Termuat dalam Carita Parahyangan, Atja, Danasasmita, 1983, 37 hingga 38. Raja Kendan berstatus Raja Resi atau Raja sekaligus Resi. Raja pertamanya adalah Resi Guru Manikmaya, atas pernikahannya dengan Tirta Kencana mempunyai anak bernama Suraliman. Kemudian oleh kakeknya Maharaja Tarumanagara ia dianugerahi sebagai Yudapena atau Panglima Laut Kerajaan Tarumanegara. Ia kemudian menikah dengan Mutiasari seorang putri dari Kudungga. Dari pernikahannya ia dianugerahi putra yang bernama Kandiawan yang kemudian diraja resikan di Kendan dan putri dengan nama Kandiawati. Kandiawan mempunyai beberapa orang anak yaitu Sang Mangukuhan, Sang Kangkalah, Sang Katung Maralah, Sang Sandanggreba dan Sang Wureti Kendayun, yang kemudian diraja resikan di Kendan. Pada masa Wureti Kendayun terjadi perubahan berarti dalam perkembangan sejarah Kendan, yang diakibatkan adanya pewarisan tahta Tarumanagara kepada Bukan Wangsa Warman. Pada tahun 669 di Tarumanagara dirajakan seorang muda Tarusbawa, putra daerah dari Sundapura, ibu kota Tarumanagara saat itu. Diangkatnya Tarusbawa menimbulkan pergolakan dari kerajaan-kerajaan bawahan Tarumanagara,
Tarusbawa yang kemudian mendapat gelar Maharaja Tarusbawa Sunda Sembada Manumanggala Jaya. Karena keputusannya mengubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, semakin menimbulkan pergolakan. Yang pada akhirnya akibat dari perubahan tersebut, Ureti Kendayun sebagai Raja Resi Kendan memutuskan untuk memahardikakan diri, dengan mendirikan Kerajaan Galuh di ibu kota barunya, sebelah timur Kendan, yaitu di antara Sungai Cimuntur dan Citandui. Sebuah surat dikirimkan kepada Tarusbawa yang berisi peringatan dan keputusan pemisahan daerah Karunya Ningkaritra, yang isinya mulai hari ini Galuh berdiri sebagai sebuah kerajaan yang mahardika. Tidak berada di bawah kerajaan Pakanira lagi, janganlah pasukan Tuan menyerang Galuh, karena pasukan Galuh jauh lebih kuat dari pasukan Sunda. Ditambah Galuh didukung oleh kerajaan-kerajaan di sebelah timur Citarum, hendaknya kita rukun hidup berdampingan. Atas keputusan tersebut maka pada tahun 670 Masehi, berdirilah dua buah kerajaan besar di Jawa, dengan Citarum sebagai pembatasnya. Dari Citarum ke arah barat menjadi Kerajaan Sunda, sedang dari Citarum ke arah timur menjadi Kerajaan Galuh. Sementara Mandala Kendan tetap menjadi sebuah daerah yang dilindungi oleh kedua kerajaan tersebut. Kemudian Hari Sunda dan Galuh pada masa Sanjaya dapat dipersatukan kembali. Setelah terjadi pemberontakan dan perang saudara antar keturunan Galuh, perubahan kerajaan tindak lantas mengubah keadaan, Kendan tetap sebagai sebuah mandala yang sepakat dilindungi. Namun kemudian sejak Pajajaran runtuh tahun 1579, status kemandalaan mengalami perubahan. Bahkan beberapa tempat seperti halnya di Kanekes, tidak lagi diakui oleh para penguasa selanjutnya. Sejak saat itu berbagai kepentingan penguasa tidak lagi sejalan dalam melindungi kesucian Mandala. Dalam keropak-keropak, Nuras sesungguhnya erat dan tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sunda, yang hidup menggantungkan diri terhadap ladang dan sawah. Karena dua hal tersebut merupakan satu penghormatan kepada Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Batara Patanjala. Artinya bagi masyarakat ladang, padi dan hujan atau air merupakan dua sejoli yang tak terpisahkan. Untuk mereka dalam gaib pelindung hujan atau air, sama pentingnya dengan gaib pelindung padi. Kedua hal ini menjadi dua substansi penting dalam Nuras. Dalam Keropak 406 dan Keropak 630, tercatat Patanjala adalah nama seorang resi murid Siwa yang berjumlah 5 orang. Namun tidak tercatat dalam Practical Sanskrit Dictionary McDaniel. Kata Patanjala berarti air jatuh atau air hujan. Sementara di dalam sejarah Jawa Barat ada dua orang raja yang dianggap penjelmaan dari Patanjala, yaitu Ureti Kendayun Raja keempat Kendan atau pendiri Galuh, dan Darmasiksa atau Maharaja Tarusbawa Sunda Sembada Manumanggala Jaya atau pendiri Sunda. Penulis Keropak 632 bahkan menganggap Patanjala sebagai daya hidup sehingga tokoh ini dalam kepercayaan orang Sunda silam menggeser posisi Siwa dan Wisnu. Dalam lakon Lutung Kasarung versi pantun Kanekes, tokoh Guru Minda disebut Guru Minda Patanjala. Khusus di daerah Tangtu lakon itu tergolong sakral karena isinya berkaitan dengan perawatan tanaman padi dan pengurusannya setelah panen. Tersirat di sini hubungan antara Patanjala
yang turun ke dunia untuk mengajarkan tata cara penanaman padi dan pemeliharaannya agar sesuai dengan kehendak Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Dalam pantun Bogor, Batara Kuera yang dianggap sebagai dewa hujan atau dewa air dan kemakmuran dikisahkan sebagai suami Nyi Pohaci Hyang Asri. Dalam hal ini pun kita melihat bagaimana gaib pelindung padi dijodohkan dengan gaib pelindung hujan atau air. Pelindung hujan atau air hanya berbeda nama. Upacara Seren Tahun. Dalam versi pantun Bogor dinamakan Guru Bumi yang berlangsung selama 9 hari dan ditutup dengan upacara Kuera Bakti pada bulan purnama. Upacara ini meliputi syukuran atas keberhasilan panen yang dipandang sebagai anugerah dari Dewa Kuera. Begitu pula pada upacara Nuras sesungguhnya adalah satu bentuk upacara syukuran bagaimana seharusnya merawat patanjala atau air. Sebutan lain bagi Ureti Kendayun dan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri atau padi. Peninggalan Kerajaan Kendan. 1. Kampung Pasir Dayakolot atau disebut Kampung Kendan dikenal dengan Kampung Kelang di bukit yang letaknya 15 km sebelah tenggara Cicalengka, Jawa Barat. 2. Ditemukannya arca manik, arca durga, pusaka naga sastra, naskah berbahasa Sanskerta yang disimpan di Museum Nasional Pusat Jakarta. 3. Candi Cangkuang di Desa Bojong Mente, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. 4. Situs Makam Keramat Sang Hyang Anjungan, Situs Makam Keramat Embah Singa, Situs Makam Keramat Eyang Cakra, Situs Makam Keramat Kiara Jenggot. 5. Batu Cadas Pangeran di Nagrek, Jawa Barat. 6. Sedangkan komplek Keraton Baleh Gedeh untuk pertemuan dan Baleh Bubut untuk kediaman raja sudah tidak ditemukan lagi karena rumah panggung tersebut terbuat dari kayu dan sudah lapuk termakan usia zaman. Hanya tersisa batu-batu besar di perbukitan Citaman Nagrek. 7. Carita Parahyangan. 8. Kabuyutan Sang Hyang Tapak. 9. Baru bertuliskan Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak yang tidak menyebutkan ibu kota kerajaan Tarumanagara.